Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak sekalian, khususnya kelas 9 SMP PNS dan SMP Unggulan Pondok Pesantren Madrasah Kendal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita selalu berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, agar pandemi virus COVID-19 segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka kembali di pondok yang kita cintai ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran akhlak, kitabnya Ta'limul Muta'allim. Kita akan melanjutkan bab tentang bersungguh-sungguh ya di dalam belajar. Kalau anak-anakku sudah punya kitabnya, bisa dibuka ya halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuhdi nafsahu, wala yuhdi nafsahu, dan hendaknya ia tidak terlalu memporsir dirinya, juhdan, terlalu bersungguh-sungguh. Jadi terlalu diforsir tenaganya, ya tidak sesuai dengan standar ya. Bekerja ibaratnya umumnya orang itu 8 jam, bekerja lebih dari 24 jam misalnya. Kalau sedang belajar ya misalkan cukup 1-2 jam ya. Artinya jangan lebih dari itu ya. Terlalu diforsir tenaganya sehingga apa? Sehingga kurang tidur ya, kurang makan, akhirnya bisa menimbulkan penyakit. Belajar sampai pagi ya, sehingga apa? Tidak tidur. Besoknya paginya mau sekolah jadi ngantuk ya. Kalau ngantuk saja, kalau sering lek-lekan, tidak pernah tidur, maka bisa menjadikan penyakit ya. Jadi jangan terlalu diforsir ya. Belajarlah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wala yudhifi, dan janganlah melemahkan an-nafsa diri, hatta yang qati'a, sehingga berhenti anil amali, dari kegiatannya. Jadi jangan sampai ya diforsir kemudian melemahkan diri sehingga apa? Sehingga kegiatannya terhenti. Yaitu karena terhentinya kenapa? Karena badannya tidak fit ya, tidak semangat ya, sakit dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya belajarnya tertunda ya. Harusnya sekolah, tidak berangkat sekolah ya, karena badannya lemas, terlalu diforsir ketika belajar. Bal yastamil, akan tetapi sebaliknya, bal yastamilir rifqi, akan tetapi sebaliknya berlemah lembutlah fi dzalika, dalam hal ini. Jadi kalau belajar ya pelan-pelan ya. Kalau dirasa cukup 1 jam cukup ya istirahat ya, jangan terlalu diforsir ya.
Jangan seperti mau ujian ya. Kalau mau ujian di hari-hari biasanya tidak pernah belajar. Ketika ujian belajar sampai pagi ya, tidak tidur, itu tidak betul itu ya. Karena yang namanya pikiran itu tidak boleh diforsir ya. Misalkan dalam satu hari diharuskan menghafal 1 juz, wah itu otaknya tidak nyandak ya, tidak akan bisa. Ini seperti itu. Ibarat botol kalau dituang air dari gayung langsung biur ya, tidak akan masuk semuanya ya, harus sedikit demi sedikit. Itu sama dengan kita belajar ya. Kalau belajar langsung banyak ya, yang masuk hanya sedikit. Itu seperti itu. Warifku karena lemah lembut itu aslun azimun, dasar utama fi jami'il asya'i, dalam mencapai segala sesuatu ya. Jadi lemah lembut ya ketika belajar, santai akan tetapi serius ya. Tidak santai kemudian sambil ngantuk ya. Maksudnya santai itu ya santai tapi bisa cepat paham ya ketika dalam belajar. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna hadza dini, ketahuilah sesungguhnya agama ini matilun, kokoh kuat. Fa'awilu, masuklah fihi, ke dalamnya, birifkin, dengan perlahan-lahan ya, masuk Islam ya. Masuk Islam ya perlahan-lahan ya, dari mulai masa syahadat, kemudian belajar sholat, belajar ngaji dan seterusnya pelan-pelan ya. Wala tubawid, dan janganlah kamu membuat ala nafsika, dirimu benci, ibadatallahi ta'ala, beribadah kepada Allah ya. Jangan sampai menjadikan diri kita itu menjadi benci beribadah kepada Allah ya. Karena terlalu diforsir tadi ya. Ibadah juga sama ya, tidak boleh diforsir. Ibadah sholat 5 waktu, kemudian sholat malam ya, bangun jam 3, sholat terus sampai pagi ya nggak boleh ya, tidak boleh. Fa'inal munabita, karena sesungguhnya tanah yang tandus la ardo, tidak dapat qata'a, dibajak, wala dharon, dan tidak menyisakan apa-apa. Tanah tandus itu ya tanah yang tidak subur, jika ditanami tidak akan tumbuh karena tandus ya, tidak mengandung protein ya. Dikasih pupuk pun juga sama ya, karena tanah tandus, tidak tanah subur ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, nafsuka, dirimu, tiyatuka, adalah kendaraanmu, far koka biha, maka berlemah lembutlah kepadanya. Jadi diri kita itu ya kendaraan kita ya. Kesuksesan kita ada pada diri kita. Kita bersungguh-sungguh, kita bersemangat dalam belajar, insya Allah sukses, daripada ketika belajar malas, tidak semangat ya, maka dia akan gagal. Wala buddha, dan hendaknya li thalibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, minal himmatil aliyah, memiliki semangat yang tinggi ya. Ialah belajar ya harus memiliki semangat yang tinggi, semangat untuk ingin mencapai segala sesuatu. Filmi, di dalam menuntut ilmu, fa'innal mar'a, karena seseorang yatiru, akan terbang bihimatihi, dengan bersama semangatnya. Karena orang itu
ibaratnya akan terbang ya bersama semangatnya. Al-Thairi seperti burung yatiru yang terbang bijanahai dengan kedua sayapnya. Sebagaimana burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Kesuksesan seseorang itu tergantung pada semangatnya, ya, kegigihannya dalam belajar. Ketika belajar ya mengalami suatu kesulitan, ya tetap semangat, ya tetap semangat sampai bisa, insya Allah akan sukses. Qala Abu Thayyib berkata, ala qadri ahli azmi ta'til gharaim. Tergantung ahli azmi dari semangat seseorang, ta'til gharaimi datangnya semangat itu. Jadi semangat dalam belajar ya ada pada diri kita sendiri, ya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jangan gara-gara orang lain kita semangat ya karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan jabatan dan lain sebagainya semangat. Kalau tidak dipuji, tidak karena jabatan, tidak semangat, itu tidak boleh seperti itu. Watati dan datangnya ala qadril tergantung al-karim kemuliaan, al-makarimi kedermawanan. Di datangnya segala sesuatu ya dari kemuliaan ya dan kedermawanan. Karena semangat yang tinggi insya Allah akan menjadikan seseorang itu mencapai kesuksesan. Kalau orang-orang sukses ya harta berlimpah, maka akan menjadi seseorang yang mulia. Kemudian ketika dia sering bersedekah, maka dia akan dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang dermawan, suka menolong, suka membantu. Waraksu kunci utamanya fi tahsilil asyai memperoleh segala sesuatu. Hal jitu adalah kesungguhan, wal himmatul aliyatu dan semangat yang tinggi. Jadi kunci mendapatkan segala sesuatu adalah terletak pada semangat pada kesungguhan dan semangat yang tinggi dari diri kita sendiri ya. Kita dalam belajar selalu semangat ya, bersungguh-sungguh, semangatnya tinggi, bersungguh-sungguh ya, maka kita akan mencapai kesuksesan, maka kita akan berhasil dalam belajar. Akan tetapi kalau kita belajar ya, sudah malas ya, tidak mau belajar, malas, sukanya tidur dan lain sebagainya, maka akan mengalami kegagalan. Jadi kuncinya adalah kunci dari suksesnya kita menuntut ilmu ya di pondok pesantren adalah pada semangat yang tinggi ketika kita belajar. Faman kanat himmatuhu wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.